Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو يجهل علي. Ibadur Rahman, Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita rukuk dan sujud sebagai sebuah pengabdian awal di pagi hari, di dalam kita mengawali kehidupan kita pada hari ini, hendaknya senantiasa juga kita memuja dan memuji Allah, bersyukur, bertawakal hanya kepadanya dengan segala anugerah nikmat yang Allah berikan. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan, kenikmatan yang Allah anugerahkan sehingga menghantarkan kita menjadi hamba yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita iringi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada penerus dakwah dari salahnya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah liman kana yarjallah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Semoga kita yang hadir di subuh hari yang berbahagia ini mampu menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatul hayah wa uswatun hasanah dalam kehidupan kita sampai kemudian pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah Allah tetap dan tentukan. Ibadur Rahman, sidang jemaah subuh ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini saya ingin membacakan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum bahwa Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar di sini menceritakan satu subuh selesai salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat bahwa pagi ini kita akan kedatangan seseorang yang memegang kunci pintu surga, miftahul babul jannah. Selesai Rasulullah ngomong seperti itu, maka terlihatlah seorang Ansor, seorang sahabat dari kaum Ansor, orang penduduk asli Madinah, di mana dia keluar dari tempat wudhu sambil menenteng sendalnya dengan tangan kanannya, dan kemudian dia masuk ke dalam masjid dan sholat. Selesai dari itu,
Tidak ada komunikasi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pulang seperti biasa. Kemudian keesokan harinya kembali Rasulullah mengatakan kita akan kedatangan seorang yang memegang kunci pintu surga. Nah, yang terlihat oleh kami, kata Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr bin As, adalah laki-laki yang sama dengan posisi keluar yang sama dari tempat wudhu, nenteng sendal, masuk masjid, sholat. Hari ketiga begitu lagi. Nabi ngomong bahwa kita akan kedatangan seseorang yang memegang kunci pintu surga. Yang terlihat oleh kami sama. Seorang pemuda dari kaum Ansar dengan posisi yang sama, dengan keadaan yang sama. Keluar dari tempat wudhu, nenteng sendal dengan tangan kanan, kemudian masuk dalam masjid. Maka penasaranlah saya, kata Abdullah bin Amr bin As. Saya penasaran kenapa pemuda ini yang menjadi pemegang kunci pintu surga, padahal yang kami kenal dia adalah orang yang biasa saja. Dia bukan orang yang luar biasa. Dia bukan seorang tokoh, dia bukan orang kaya, dia bukan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Tidak. Dia orang biasa, betul-betul orang biasa yang kami mengenalnya sebagai seorang petani. Kami mengenalnya sebagai seorang yang tidak memiliki kedudukan dan sebagainya. Tapi mengapa Rasulullah sampai 3 pagi mengatakan dia adalah pemegang kunci pintu surga? Maka kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Amr bin As, saya tanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan pemuda tadi itu sebagai pemegang kunci pintu surga? Rasulullah hanya tersenyum. Dan kemudian Abdullah bin Amr bin As pun paham bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban dari lisan Nabi. Maka kemudian dia minta izin, ya Rasulullah, kalau demikian izinkan saya menginap di rumah orang itu. Rasulullah kemudian mengatakan, tafadhal, silahkan. Maka Abdullah bin Amr bin As pun datang ke rumah pemuda tadi dan meminta izin kepada orang tadi, pada sahabat Ansor tadi, untuk menginap di rumahnya. Karena salah satu konsep mengenal orang di dalam Islam itu pernah tidur di rumah orang itu selama 3 hari 3 malam. Nah, itu kita baru boleh mengatakan bahwa saya sangat mengenal dia, minimal 3 hari 3 malam. Maka orang ini pun, Abdullah bin Amr bin As, kemudian tidur di rumah orang itu sampai dengan 3 hari 3 malam dia tinggal di situ. Dia ingin melihat agenda kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemuda tadi sehingga dia dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang kunci pintu surga. Nah, setelah 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan tidak ada hal yang menonjol, tidak ada hal yang bisa dikatakan ini dia sebagai pemegang kunci pintu surga. Jadi saya juga semakin heran, kata Abdullah bin Amr. Ini apa yang diandalkan oleh pemuda ini? Kenapa Nabi sampai mengatakan demikian? Ada apa dengan dia? Masalah salat malam, ya sahabat yang lain juga salat malam, baca Quran, sahabat lain juga baca Quran. Nah, kemudian karena penasarannya itu tidak mendapatkan jawaban, setelah 3 hari 3 malam dia menginap di situ, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada pemuda tadi, ada apa gerangan sehingga Rasulullah menyebut namamu, sehingga Rasulullah mengatakan engkau salah seorang yang terbaik. Nah, Abdullah bin Amr bin As tidak mengatakan bahwa Nabi mengatakan dia sebagai pemegang kunci pintu surga. Cuma dia menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Nah, sahabat tadi pun kaget ya. Saya tidak mengetahui apa kelebihan saya. Saya tidak mengetahui kenapa Rasulullah menyebut nama saya sehingga saya seperti itu kalian memandang saya. Nah, sama-sama penasaran nih, Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ada apa dengan pemuda ini? Dia tidak menemukan jawaban setelah 3 hari 3 malam menginap di rumah itu. Si pemuda ini juga penasaran. Ada apa gerangan Nabi menyebut nama dia begitu baik di hadapan para sahabat yang lain? Nah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Amr bin As kemudian beliau bertanya kembali kepada pemuda, apa kebiasaan apa saja yang engkau lakukan? Ya, kebiasaan apa saja yang engkau lakukan sehingga membuat engkau
bisa disebut seperti ini. Mungkin ada hal-hal yang kecil. Nah, Abdullah bin Amr bin As juga ingat beberapa kali Rasulullah menyampaikan ada amalan-amalan kecil yang ternyata nilainya begitu dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada orangnya, mungkin ada hal-hal yang kecil yang kau lakukan, mungkin ada hal-hal yang menjadi bagian dari kebiasaan dalam keseharian hidupmu. Maka si pemuda tadi mengatakan, tidak ada hal yang lain kecuali hal yang saya menjaga interaksi saya dengan manusia secara baik. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan apapun dengan manusia. Saya tidak pernah mencaci mereka dari depan, dan saya tidak pernah mengatain mereka dari belakang. Tidak pernah mengumpat. Jadi, hal yang pertama adalah bahwa pemuda ini mampu menjaga lisannya dengan sangat baik, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Kemampuan menjaga lisan inilah yang ternyata salah satu yang menyebabkan pemuda ini disebut sebagai pemegang kunci pintu syurga. Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyampaikan, terutama kepada Muaz bin Jabal. Nah, persoalan lisan ini banyak yang meriwayatkan hadis tentang lisan, yang menjaga lisan ini adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Muaz bin Jabal kemudian bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada apa dengan lisan? Sehingga engkau selalu mengingatkanku tentang lisan." Seolah-olah lisan ini sangat menentukan syurga dan neraka. Ya, kata Rasulullah. Banyak para penduduk syurga itu dikarenakan lisannya. Karena ia mampu mengendalikan dan menjaga lisan dengan baik. Dan tidak sedikit manusia ini terjerembab di dasar neraka dikarenakan juga lisannya. Karena ketidakmampuannya menjaga lisan dengan benar dan baik. Tidak sedikit orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya sah, tapi nilai puasa ia tidak dapatkan sama sekali karena ketidakmampuannya menjaga apa yang keluar dari mulutnya. Dia hanya mampu menjaga apa yang masuk ke dalam mulutnya, sehingga dia berpuasa. Tapi dia tidak mampu menjaga apa yang keluar dari mulutnya. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang Muslim yang paling baik terhadap Muslim yang lain adalah ketika saudaranya Muslim yang lain terselamatkan dengan lisannya. Lisan yang tidak menyakiti, lisan yang tidak mengumpat, lisan yang tidak mencaci maki. Dan salah satu ciri identiti daripada orang yang beriman itu adalah kemampuan menjaga lisan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, cerminan hati itu ada pada lisan. Baik buruknya hati itu akan terlihat pada baik buruknya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan. Ketika kalimat yang keluarnya sering baik, jarang atau nyaris bahkan tidak ada yang buruk, menunjukkan hatinya qalbun salim. Ketika lisannya mengeluarkan kata yang kotor, jorok, caci maki, sumpah serapah, menunjukkan qalbunnya marid. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata pemuda tadi, saya tidak berminat dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saya tidak pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Allah sudah menetapkan rezeki kepada setiap orang. Yang untuk orang, maka sebegitulah Allah berikan. Yang untuk saya, ya sebeginilah Allah berikan. Hal yang paling penting adalah saya berusaha, saya terus bekerja, saya terus berikhtiar untuk mencari rahmat Allah di permukaan bumi. Sebanyak apapun, sesedikit apapun, sebesar apapun, sekecil apapun yang Allah berikan, itulah rezeki saya. Saya tidak pernah ragu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada saya. Maka saya merasa cukup. Saya merasa puas dengan setiap hasil yang saya hasilkan, dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang lain
Allah berikan dengan begitu berlimpah, itu memang Allah tetapkan dan tentukan untuk dia seperti itu. Maka yang pertama, saya tidak pernah berminat, yang kedua, saya tidak pernah iri. Dan ini pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari 3 wasiat yang beliau sampaikan, salah satunya adalah jangan pernah berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Dalam bahasa yang lain, berputus asalah dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan pernah iri dengan apa yang didapatkan oleh manusia dari hasil usahanya. Tidak perlu khawatir, karena rezeki tidak akan terambil. Allah sudah tetapkan kita sekian, untuk orang sekian. Yang punya kita tidak akan ambil orang. Tidak akan dialihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang. Demikian juga punya orang, tidak akan dialihkan kepada kita. Kecuali kalau orang itu mengambilnya dengan cara yang haram, dengan kezaliman dan sebagainya, itu lain persoalan. Nah, ini hal yang kedua. Dia tidak dengki, dia tidak iri, dia tidak berminat, bahkan dia berputus asa saja. Apa yang Allah tetapkan untuk dia itu menjadi milik dia, apa yang Allah tetapkan untuk orang itu punya orang. Yang ketiga, pemuda ini menjawab kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa saya dalam keterbatasan yang saya miliki, dalam ketidakmampuan saya, karena saya bukan orang kaya raya sebagaimana sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya, Abu Talha. Seperti engkau juga wahai Abdullah bin Amr bin As, memiliki banyak. Saya tidak. Saya bertani, saya beternak dengan penghasilan yang terbatas. Namun setiap kali saya berpenghasilan, di setiap hari saya selalu memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada setiap apa yang dibutuhkan oleh agama ini. Jadi kemudahan dan kedermawanan dia, kelapangan dada dia dalam keterbatasannya, dalam ketidakmampuannya, dalam kepemilikannya yang sangat sedikit dan kecil, dia tetap mampu menyisihkan apa yang ia dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang membutuhkan. Yang dia lihat orang ini butuh, udah kasih aja. Jadi empati, care, saling berbagi. Dan terus dia tanamkan hal itu. Seolah-olah dia wajib melakukan itu setiap hari. Harus ada yang keluar dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada hari yang terlewatkan tanpa ada yang keluar dari hartanya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selamatkan dirimu dari azab api neraka walau bitamarin. Walau dengan 1 butir kurma. Dalam hadis yang lain, bid'aut tamarin. Separuh butir kurma. Selamatkan dirimu dari azab api neraka dari separuh butir kurma. Artinya apa? Bahwa memberi di setiap hari itu bagian dari sebuah kebaikan yang sangat baik, yang akan menyelamatkan kita dari azab api neraka dan kemudian menjadi pemegang kunci pintu surga sebagaimana sahabat tadi. Nah, dalam beberapa sabdanya Rasulullah SAW mengatakan di antaranya misalnya tentang sedekah pagi dan asar. Subuh dan asar. Kenapa di subuh dan asar? Karena subuh dan asar itu pergantian malaikat siang dan malam. Subuh, malaikat malam naik ke langit, malaikat siang mulai bertugas. Asar, malaikat siang yang bertugas siang naik ke langit, malaikat malam mulai bertugas. Jadi pergantian shift malaikat malam dan siang yang bertugas mencatat amal kita, yang mengawasi kita, itu pada saat sholat asar dan sholat subuh. Maka nanti Allah akan bertanya, kata Rasulullah SAW, Allah maha tahu dengan segalanya. Tapi begitulah teknis secara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keterangan kepada kita dengan jelas. Allah akan bertanya kepada malaikat yang bertugas malam dan juga kepada malaikat yang bertugas siang setiap kali mereka naik ke langit. Bagaimana tadi engkau temui hambaku saat subuh dan bagaimana engkau tinggalkan dia saat asar. Nah, kepada malaikat malam ditanyakan, bagaimana engkau temui hambaku waktu asar dan bagaimana engkau tinggalkan dia waktu subuh.
Nah, jawaban malaikat itu ada dua. Satu kebaikan, satu keburukan. Aku temui dia waktu subuh sedang sholat dan dia bahkan bersedekah. Aku tinggalkan dia waktu asar, dia sholat, bahkan dia juga bersedekah. Demikian juga yang malaikat malam. Aku temui dia waktu asar, dia sedang sholat dan dia juga bersedekah. Aku tinggalkan dia waktu subuh, dia sedang sholat dan juga bersedekah. Jadi sinkron jawaban antara malaikat siang dengan malaikat malam, sinkron jawaban. Bahwa mereka menemui hamba Allah itu dalam keadaan sedang sholat dan juga diikuti dengan amalan sedekah. Atau jawaban yang pertama, sedang sholat saja, tidak bersedekah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata bahwa masuk surga dengan 1 dan 2 kaki itu membeda. Para sahabat bertanya kepada mereka, ada apa yang kau maksudkan? Masuk surga 1 kaki itu sholat. Tapi masuk surga 2 kaki itu ditambah 1 lagi, bersedekah, berinfak, berzakat. Yang tidak semua orang bisa. Sholat semua orang bisa. Bahkan orang sakit pun bisa. Orang yang hampir wafat pun bisa. Tapi bersedekah tidak semua orang bisa. Atau jawaban berikutnya, tidak semua orang mau. Terkadang dia mau sholat tapi tidak mau sedekah. Atau sebaliknya, mau bersedekah tidak mau sholat. Jadi 1 kaki. Kaki yang utama itu sholat. Kaki pendukungnya adalah sedekah. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi yang begitu luar biasa kepada kita tentang sedekah di samping sholat. Sehingga kita dapati di dalam Al-Quran, setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yuqimunas shalah, maka pasti ujungnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap kali Allah mengatakan aqimus shalah, maka pasti ujungnya wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Dirikan sholat, maka apa yang telah kami rezekikan kepadamu, yunfikun, kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tadi, setelah mendapatkan 3 jawaban dari pemuda tadi, maka dia pun mengatakan dan memastikan inilah yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa engkau sebagai pemegang kunci pintu syurga. Amal-amal yang ringan-ringan, pengendalian lisan, menjaga hati sesama saudara, kemudian memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan di jalan Allah, walau dalam keadaan terbatas, sedikit, kecil, tidak mampu. Dan apalagi ketika kita melihat ada yang membutuhkan. Apakah itu individunya atau lembaganya. Masjid misalnya. Maka Rasulullah SAW pun memberikan motivasi kepada kita tentang sedekah subuh misalnya, ketika beliau mengatakan, setiap kali seorang hamba bersedekah di awal pagi hari itu, maka ada malaikat yang mendoakannya. Semoga Allah memberkahinya. Ya Allah, berkahi dia. Limpahkan rahmat kepadanya. Cabut segala takdir buruknya, berikan kepada dia takdir baiknya, amankan keluarganya, dan seterusnya. Ada begitu banyak doa terbaik yang disampaikan oleh malaikat di pagi hari ketika kita mengawali pagi dengan bersedekah. Ketika tidak mau bersedekah padahal dia bisa bersedekah, mampu bersedekah, mampu berinfak, bisa dia memberi walau hanya dalam jumlah yang sangat kecil, tapi dia tidak mau. Dia perhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat yang lain pun berdoa, kata Rasulullah, untuk membatasi apa yang akan Allah berikan kepada dia pada hari ini. Untuk Allah cabut keberkahan dalam kehidupan dia dan hartanya. Jadi dua-dua ada doanya. Dan dua-dua ada malaikat yang bertugas mendoakannya. Sesuai dengan bagaimana keadaan dan apa yang kita lakukan di awal pagi hari. Kemudian waktu asar. Waktu asar itu kata Rasulullah adalah waktu yang makbul. Waktu yang mustajab. Terutama hari Jumat setelah asar. Maka para sahabat itu kalau hari Jumat setelah asar itu
Ada yang bersedekah banyak, ada yang memberi makan orang-orang miskin, ada yang karena tidak mampu dia cuma baca Quran, ada yang cuma iktikaf dalam masjid. Yang penting zikrullah, yang penting beribadah dengan ibadah-ibadah yang mereka bisa lakukan setiap habis asar hari Jumat. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban dari laki-laki tadi kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan kemudian beliau meriwayatkan hadis ini dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa 3 amal inilah yang akan menempatkan hamba Allah ini sebagai pemegang kunci pintu surga. Dan ketiga-tiganya tidak mudah, terutama yang pertama, menjaga lisan. Tidak mudah. Membutuhkan manajemen kepiawaian emosional yang begitu luar biasa di dalam kita menjaga lisan kita. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya, menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.